Selamat datang Pak Doni Oskaria, Wakil Menteri BUMN yang juga istilahnya Head of Operational dari Danantara Indonesia, Chief Operation Officer Danantara Indonesia. Ini bukan yang pertama kali Bang Doni datang ke kantor kita, karena tahun 2023 dalam posisi sebagai Dirut Injurni, sudah ke sini, sudah wawancara Real Talk, yang nanti nanya-nanya harusnya udah nonton Real Talk nih, supaya nggak bertanya apa yang sudah pernah ditanyakan. Nah Bang Doni, ini adalah IDN Academy Spesial edisi HUT Kemerdekaan RI ke-80, makanya serba merah. IDN Academy Spesial ini adalah ide dari dua co-founder, Winston dan William, yang dieksekusi oleh tim People Operation atau HR. Ada di sini ada Risa dan juga ada Hosail, yang tentu tujuannya untuk memastikan bahwa personal development dari masing-masing timi atau seluruh karyawan IDN Group yang sekarang sudah ada 700 dengan berbagai lini bisnis, dari media kemudian sudah merambah ke entertainment, termasuk JKT48, Pesta Pora dan ICE, Yami, semuanya ada di sini, ada itu bisa terus-menerus berkembang. Sekali lagi terima kasih, ini adalah hari pertama Bang Doni bekerja sesudah harus istirahat, karena terlalu lelah harus mikirin 1046 BUMN sampai ke anak cucunya, ternyata sebanyak itu. Dan harus di streamline sampai ke 280-an, bayangin ya, prosesnya berat sekali. Saya sih mendengar Bang Doni dan timnya itu sehari cuma tidur 2 jam. Ya. Nah tapi sebelum kita memulai sesi ini, kita akan sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Saya mengundang Bang Doni, Winston dan William untuk di sini dan semua kita untuk berdiri yuk. Terima kasih, dipersilakan duduk. Bang Doni langsung ke depan. Ya. Ya, kita akan mengawali sesi ini dengan saya tadi udah mengintip paparan yang khusus disiapkan buat kita. Ya, karena ini kita di sini akan mendapatkan learning tentang transformasi di semua lini. Managerial, leadership, bisnis, semuanya. Bayangin, Bang Doni selama berapa bulan ini udah ngeliatin 1046 perusahaan
dan sebelumnya sudah berpengalaman pernah menjadi Dirut Injourney Holding Aviasi dan Pariwisata, Wakil Dirut Garuda di grupnya Pak Hairil Tanjung, menjadi CEO di beberapa perusahaan, tapi memulai sebagai call center, benar-benar mulai dari bawah. Itu semua ceritanya ada di ADN Times, silakan dicek. Langsung saja Bang Doni, silakan. Terima kasih Mbak Uni. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih atas undangan dari Mbak Uni dan juga dari ADN Group untuk bisa bertemu dengan anak-anak muda, generasi muda yang luar biasa ya. Dan tentu saja ini adalah masa depan dari Indonesia yang kita harapkan nanti semakin banyak anak-anak muda Indonesia yang punya semangat maju dan memberikan kontribusi yang maksimal kepada bangsa kita. Nah, hari ini sebetulnya saya mau sharing dulu Mbak Uni dari dalam setiap kesempatan adik-adik sekalian, itu selalu ada dua tipe orang yang hadir. Yang pertama itu orang yang melakukan apapun di dalam hidup dia karena dia I want to. Satu lagi adalah orang yang melakukan pekerjaannya atau apapun yang dia jalankan sehari-hari karena dia I have to. Mungkin terlihatnya simple, satu orang yang I want to, satu yang I have to. Tetapi orang yang I want to, dia melakukan sesuatu karena dia tahu tujuan dari dia melakukan sesuatu. Dia hadir pada satu kesempatan karena dia ingin hadir. Itu namanya inside out. Dia pasti akan mendapatkan banyak manfaat dari setiap kehadiran dia atau dalam setiap kegiatan yang dia lakukan. Jadi kalau menurut Stephen Covey itu namanya orang yang proaktif. Orang pernah baca buku Stephen Covey enggak ya? Jadi menurut dia orang yang proaktif itu orang yang selalu bekerja itu atau melakukan sesuatu karena dia I want to. Dia ingin, dia kontrol, dia yang mengontrol dirinya. Nah tetapi ada juga orang yang reaktif. Orang yang reaktif adalah orang yang I have to. Saya melakukan sesuatu karena saya harus melakukan sesuatu. Kalau enggak saya dimarahi, kalau enggak saya tidak naik gaji. Nah, perbedaan ini membuat behavior orang di dalam bekerja itu menjadi totally different. Berbeda. Antara orang yang I want to dan orang yang I have to. Nah lalu adik-adik sekalian, orang bekerja itu, karir itu, sukses itu sebetulnya apabila bertemu dua hal. Ini sebetulnya nggak ada di presentasinya, tapi saya lihat kok yang datangnya anak-anak muda semua yang dulu saya berada di posisi adik-adik sekalian. Saya mungkin lebih jelek ya posisinya dari teman-teman sekalian. Saya SD nggak pernah masuk TK, saya dulu nggak pernah TK. Saya lahir nggak di rumah sakit, saya nggak punya akte kelahiran. Saya lahir namanya kampungnya itu namanya Tanjung Alam di Tanah Datar di Sumatera Barat. Ya. Jadi saya nggak punya akte kelahiran karena lahirnya di dukun. Saya masuk SD umur 8 tahun, kenapa? Karena umur 7 tahun tangan saya belum bisa begini. Jadi waktu 7 tahun dia bilang sama guru SD-nya pulang dulu, besok tahun depan aja. Jadi saya paling tua waktu saya SMP, waktu saya udah pindah ke Jakarta, saya paling tua dibanding teman-teman saya di satu sekolahan. Karena saya masuknya lebih telat. Begitu juga waktu saya bekerja. Saya kuliah di Unpad, 3,5 tahun kuliah saya sudah selesai, tapi saya belum skripsi. Saya langsung ke Jakarta, saya kerja dulu pasang billboard pertama kali, pasang billboard di jalan-jalan di jembatan tol. Ya. Pasang billboard di situ, sambil rencananya mau nyelesain skripsi. Tapi karena kasihkan mulai kerja, ya skripsinya nggak selesai, akhirnya tamatnya 6 tahun. Sudah mau di DO baru tamat. Karena menyelesaikan dulu sambil bekerja. Dan waktu itulah saya kerja, kenapa saya mulainya dari call center. Karena waktu itu namanya bukan call center, waktu itu operator telepon ya. Jadi dikeren-kerennya dikit kalau di CV-nya kan operator telepon terlalu jelek ya kan, call center gitu. Jadi sebetulnya ngangkat telepon, selamat pagi, Bank Universal dengan Doni ada yang bisa dibantu. Nah itu kerjaan saya setiap pagi. Lalu dari situ adik-adik sekalian, saya mulai menemukan bahwa ternyata sukses itu adalah apabila bertemu dua hal.
yaitu namanya preparation dan opportunity. Nanti banyak sekali hubungannya dengan apa yang terjadi di dalam IDN dan apa yang terjadi dengan saya dan juga dengan adik-adik sekalian. Jadi orang sukses itu kalau ketemu dua hal, preparation and opportunity. Preparation itu ada di diri kita. Orang sukses itu dia menyiapkan dirinya untuk sukses. Tidak ada sukses itu datang dengan sendirinya tanpa dia mempersiapkan. Apa yang dia persiapkan ada dua hal. Ya, yang pertama itu adalah kompetens. Kita harus menyiapkan diri kita untuk kita sukses itu kita nggak mau kita harus kompetens kan. Yang kedua karakter. Itu adanya di kita, di diri kita, bukan di perusahaan. Kemauan kita untuk belajar, kemauan kita untuk menambah pengetahuan kita. Kompetens itu apa? Knowledge dan skill. Jadi orang yang sukses itu seperti hari ini. Setiap hari kita harus mau menambah pengetahuan kita, knowledge kita. Dunia berubah begitu cepat. Ya. Kita melihat perubahan yang luar biasa hari ini. Saya mau bikin apa-apa caranya gimana? Chat GPT ya kan? Saya tanya, saya even ya, itu ibu saya waktu saya sakit dia sampai bingung ya kan? Kamu tuh lama-lama bisa gila loh, ngobrol sama itu terus saya upload. Anda bayangkan saya upload hasil scan saya semua penyakit saya upload ke Chat GPT. Saya tanya ini sakit saya apa? Dia bisa kasih analisa semua sakit saya ini. Dia tanya, ini dokter yang terbaik, Pak Doni mau saya bikinin email janji ke sana nggak sekalian? Can you imagine? Dan saya tanya, saya sudah bikin appointment sama dokter ini, gimana profil dokter ini? Dia jelasin dokter ini dokter yang sangat tepat buat Pak Doni. Dan dia panggil nama kita ya kan, bayangin. Coba, itu asisten kita kalah sama mereka ya kan. Ini orang yang bagus, orang yang sangat tepat, dia sudah mengerjakan 2.000 lebih pekerjaan yang sama, ini segala macam. Coba. Dunia berubah begitu cepat. Kalau kita tidak mau menambah kompetensi kita di sisi knowledge dan skill kita, kita left behind. Kita akan tertinggal, kita akan hanya jadi penonton aja. Karena itu ada di sekalian menambah pengetahuan, menambah kompetensi kita di dalam semua hal, itu menjadi satu kewajiban, menjadi satu keharusan. Nah ini tadi kompetensi. Yang kedua, itulah karakter. Karakter itu juga menentukan bagaimana orang bisa sukses atau tidak. Apa itu karakter? Nomor satu, integrity. Nomor dua, maturity. Nah, maturity ini integrity pasti teman-teman tahu bahwa ini jadi sangat penting dalam kita membangun karir kita. Yang kedua adalah maturity. Maturity ini adalah balance antara courage dan consideration. Ini saya belum bicara mengenai tadi judul daripada pembicaraan kita ya. Ini baru pembukaan ya. Jadi kita bicara mengenai tadi maturity itu balance antara courage dan consideration. Orang yang mature ada sekalian bukan orang yang tua. Tetapi orang yang balance, dia punya courage. Angkatan saya consideration-nya lebih tinggi daripada courage-nya. Dulu saya waktu SD, atau SMP, atau SMA, kalau gurunya tanya, ada yang mau tanya enggak? Kalau gurunya mau lihat kita pura-pura nggak lihat ya kan, supaya kita nggak ditunjuk. Kita orang Indonesia dulu sangat consideration-nya terlalu tinggi, tidak punya courage untuk bilang menyampaikan sesuatu dan lain sebagainya. Tapi anak muda sekarang kan mereka punya courage, tinggal consideration-nya harus dibalance. Kapan kita harus menyampaikan sesuatu dengan cara yang tepat, sehingga ini menunjukkan maturity level kita. Pasti nanti atasan kita juga tahu orang-orang ini udah mature. Maturity ini adalah karakter yang harus dimiliki. Dan yang ketiga adalah abundance mentality. Yaitu apa? Lawannya itu scarcity mentality. Kita harus menjadi individu-individu yang mau berbagi dengan teman kita. Enggak ada orang sukses itu orang yang scarcity mentality. Enggak senang lihat orang senang, ya. Iri hati, dengki, enggak mungkin bisa sukses. Berbagi, kalau kita tahu sesuatu, lihat teman kita nggak tahu, kita kasih tahu. Itulah menunjukkan kita calon pemimpin yang hebat. Karirnya pasti akan lebih cepat maju. Nah ini adik-adik sekalian,
Ini hanya 20% daripada sukses. Preparation itu hanya 20%. Mempersiapkan diri sendiri dan lain sebagainya. 80% itu adalah opportunity. Opportunity itu datangnya dari mana? Dari tempat kita bekerja. Anda bayangkan, dulu saya punya cerita sedikit yang sama dengan IDN. Kenapa saya bilang bahwa ini adalah tempat yang luar biasa untuk kita berkarir. Ya, ada satu buku, adik-adik sekalian. Dulu waktu saya masih sangat muda seumur kamu, saya dikasih buku sama Pak, namanya Pak TP Rahmat, ada yang tahu ya? Ya, Pak TP Rahmat dulu kasih saya buku. Dulu saya kerja di Bank Universal di Astra. Dia dikasih, dia CEO-nya Astra waktu itu, dia kasih saya buku. Namanya bukunya You Can Win, nama bukunya. Salah satu di dalam judul buku itu ada subtitlenya itu adalah Acre of Diamond. Di dalam buku itu dia bercerita bahwa ada satu petani yang bekerja di sawahnya, dia lagi bekerja di sawahnya, ya dia menggali. Tiba-tiba datang satu orang tua liwat. Orang tuanya bilang, kalau kamu punya berlian sebesar kelingking ini, kamu bisa beli 20 kali lebih luas dari lahan pertanian yang kamu punya ini. Kalau kamu punya sebesar jempol ini, kamu bisa beli satu kampung ini, lahan pertanian. Kalau kamu punya sebesar kepalan ini, kamu bisa beli satu kecamatan ini, lahan pertanian seluas kecamatan ini. Lalu si petaninya mikir ya kan, kalau saya jadi petani terus ya mungkin pendapatan saya akan begini-begini aja. Dia jual tanah pertaniannya, dia dapat uang, dia mulai mengembara. Mencari di mana berlian itu, dia pindah dari satu tempat, nggak ketemu, pindah lagi ke tempat lain nggak ketemu, begitu seterusnya. Pindah lagi. Akhirnya uangnya habis. Uangnya habis, dia balik lagi ke lahan pertaniannya, kemudian dia bengong, duduk di situ. Waktu dia duduk, datang lagi tuh orang tua itu yang dulu. Bilang sama dia, hei akhirnya kamu ketemu berliannya. Kata si petaninya, enggak saya nggak ketemu. Lah itu ada berliannya, kira-kira 10 meter dari tempat dia duduk tuh ada berlian sebesar ini. Tapi si petaninya bilang, sayangnya tanah itu sudah bukan punyanya dia lagi. Sudah punya orang lain. Nah berkarir juga sama, seringkali kita melihat tempat lain lebih bagus. Ya, kita lihat seolah-olah berliannya itu ada di mana-mana. Kita lupa bahwa kita ada di berlian yang orang lain juga menunggu. Kapan ya orang ini keluar biar bisa gue gantiin. Saya punya pengalaman adik-adik sekalian. Saya pertama bekerja itu namanya Bank Universal. Ada yang tahu nggak Bank Universal? Hah? Ini nggak ada yang tahu, udah almarhum banknya. Jadi Bank Universal itu di merger menjadi Bank Permata. Pertama saya kerja, saya jadi call center. Tadi itu, selamat pagi Bank Universal dengan Doni dan bisa dibantu. Bank itu tiba-tiba itu bank kecil, namanya dulu Bank Karman namanya. Ya. Bukan Bang, namanya BPA, Bank Perkembangan Asia. Saya pindah habis itu ke Bank Karman, jadi Bank Perkembangan Asia. Tiba-tiba bank itu dibeli oleh Astra. Dia itu bank kecil, kantor pusatnya di Surabaya, bank kecil. Ya. Tiba-tiba dibeli oleh Astra. Dibeli oleh Astra, tadi masuklah itu para profesional. Ada dulu namanya Pak Steven Satyahadi, ada Pak Jerry Ang mungkin kenal ya, yang punya apa namanya Bank Jago. Itu bos saya dulu itu Pak Jerry Ang, ada Pak Jamie Swehenda, ada Pak Karim Siregar, ya kan? Masuklah mereka orang-orang ini ke dalam Bank Universal ini. Tiba-tiba bank ini dimodernisasi. Dimodernisasi tadi yang namanya operator jadi call center. Mulai mengintroduce ATM dan lain sebagainya, mulai berkembang menjadi bank sangat modern. Ya. Tumbuhlah banknya dengan cepat. Saya belum punya ijazah, saya belum tamat kuliah kan. Tapi karena saya perform dan saya kerjanya luar biasa, saya diangkat jadi PA. Dari call center saya jadi PA Pak Jamie Swehenda. Dulu namanya bukan PA, ya, dulu belum ada personal assistant kan. Sekretaris tapi laki-laki, jadi saya tolong bikinin presentasinya, bikinin segala macam gitu ya. Nah, banknya ini tumbuh dengan cepat. Karena banknya tumbuh, muncullah opportunity baru ya kan. Ternyata dia bikin itu, namanya centralized operation. Karena orangnya terbatas itu aja, besoknya saya dipanggil, Don, kamu bisa nggak jadi manajer di situ? Bisa Pak. Ya.
Langsung saya jadi manajer di operations, centralized operationnya, karena saya yang bikinin presentasi dan lain sebagainya. Ya. Habis itu udah selesai di situ, mereka setahun kemudian buka lagi credit card. Dan lu bisa nggak jadi head credit card? Bisa Pak. Anda bayangkan saya dari call center, sampai jadi VP, itu 4 tahun. Di Bank Universal. Karena saya hebat, bukan nggak ada orang lagi ya kan, jadi lihat ini lagi, ini lagi, ini lagi. Makanya saya bilang, 80% itu karena opportunity. Saya jadi VP, tiba-tiba krisis moneter. Krisis moneter, banknya di merger jadi Bank Permata. 4 bank, Bank Bali, Bank Universal, Bank Media, sama satu lagi ada bank satu lagi itu, jadi Bank Permata. Saya jadi di Bank Permata sebagai Kepala Divisi Operation. Setelah dites semua, saya tetap dapat jadi VP Operation di Bank Permata. Pada saat yang sama saya dapat offering dari HSBC. Ya, ini pasti akan terjadi di kalian semua. Saya ada offering dari HSBC menjadi Regional Operation Head-nya HSBC Indonesia. Umur saya waktu itu baru sekitar 31-32 tahun. Saya pikir karir saya tertinggi di HSBC di bidang operation. Saya mikir, disitulah saya belajar bahwa habis ini gue jadi apa ya? Udah nggak ada lagi kan di atasnya kan? Tapi waktu saya lihat di Universal, saya cepat banget karena memang tadi kesempatannya luar biasa. Tiba-tiba waktu itu muncullah iklan namanya Acong Sitorus, mungkin teman-teman ingat dulu ada Mega Berbagi. Ya, tiba-tiba Bank Mega itu bikin Acong Sitorus, Neno Warisman. Saya pengen tahu ini bank apa ya? Saya cari tahu, ketemulah saya figur namanya Pak Khairul Tanjung. Ya. Jadi saya bilang, ini orang muda luar biasa ya, punya bank dan lain sebagainya. Saya sudah tanda tangan di HSBC, menjadi operasional, regional operation head HSBC. Sampai sekarang saya simpan itunya, offering letternya. Saat yang sama saya melamarlah ke Bank Mega. Saya dinasihati oleh waktu itu namanya Pak Mahdi Sabudin. Pak Mahdi itu direktur HR-nya Bank Universal jadi Bank Permata. Dia bilang, Don, kamu itu harus masuk HSBC supaya punya exposure internasional. Supaya masa depan kamu bagus. Tapi saya bilang, feeling saya bilang, saya ingin memulai dari bank yang kecil lagi. Karena saya merasakan ada opportunity yang tadi, opportunity lebih penting daripada kemampuan saya. Kalau waktu itu saya diterima di Bank Mandiri, teman-teman sekalian, misalnya saya jadi call center Bank Mandiri waktu itu, bukan di Bank BPA itu, Bank Perkembangan Asia itu. Hari ini mungkin saya jadi call center manajernya Bank Mandiri. Ngerti nggak maksudnya? Mungkin karir saya hari ini, mungkin saya call center manager, udah paling tinggi di Bank Mandiri jadi call center manager. Begitu pentingnya opportunity tadi. Saya masuk ke Bank Mega, saya ada problem, adik saya kerja di Bank Mega. Enggak boleh beradik kakak. Saya bilang adik saya, lu mau gak keluar dari Bank Mega? Dia bilang, enak aja lu gue keluar, gue bayar. Terus dia bilang, boleh berapa lu bayar? 25 juta, saya bayar 25 juta. Makanya di dalam buku Anak Singkong itu, Pak Khairul Tanjung menuliskan satu judul subtitle itu judulnya Perjalanan Karir Doni Oskaria. Jadi kalau kalian punya buku Anak Singkong itu dia menulis, bagaimana saya menyogok adik saya untuk keluar, berhenti, demi masuk ke Bank Mega. Masuk Bank Mega, di HSBC gaji saya gede ya kan. Dapat transfer fee, kemudian saya dapat housing loan 36 kali gaji, dapat sundry loan 17 kali gaji, dapat car loans, ya, dan segala macamnya. Di Bank Mega saya cuma dibayar 10 juta net, nggak dapat apa-apa lagi, pokoknya 10 juta udah kalau lu mau masuk, kalau enggak. Saya bilang saya pilih di Bank Mega. Belajar dari tadi, belajar bahwa opportunity itu ternyata lebih penting. Saya memulai lagi karir saya di Bank Mega dari bawah, teman-teman. Sampai terakhir saya menjadi CEO di CT Corp. Jadi saya melihat bahwa saya ikut besar bersama dengan grupnya Pak CT. Kenapa? Karena saya melihat belajar dari opportunity tadi. Hal yang sama yang kita lihat di IDN menurut saya. Kalau kita mampu melihat dan menjadi bagian dari perkembangan dan pertumbuhan itu, kita pasti akan mendapatkan opportunity yang luar biasa lebih besar. Ya. Anda bayangkan, saya dipanggil Pak CT waktu itu, dia bilang, gue bisa bayar siapa aja. Tapi kenapa lu kan? Ya karena
membuktikan diri bahwa lu loyal, lu sekian tahun, lu bekerja dengan maksimal, ya menghasilkan hasil yang baik, sehingga saya layak untuk mendapatkan posisi. Saya jadi direktur Bank Mega dulu, saya jadi CEO berbagai macam, CEO apa aja, sampai terakhir CEO grup, ya kan. Karena memang tadi, ternyata opportunity ini memberikan kesempatan yang lebih bagi kita untuk berkarir. Karena itu ada sekalian, sehebat apapun kita, kalau opportunity di tempat kita bekerja tidak ada lagi, itu percuma. Nah karena itulah makanya kesempatan ini saya selalu ingin mendorong kita semua bahwa tempat kita bekerja itu memberikan kesempatan kita berkarir jauh lebih banyak lagi. Apalagi kita muda, paling tidak belajar banyak dari apa yang kita dapatkan hari ini. Lalu ada sekalian, bagaimana kemudian ini boleh lanjut lagi kan ini udah ya. Jadi selanjutnya dari situ kita mulai belajar bahwa tadi ada opportunity, ada preparation. Kemudian dunia itu kan berubahnya sangat cepat. Bisnis itu bertransformasi juga begitu cepat. Artinya apa? Kita harus selalu update terhadap setiap perubahan yang ada. Tidak boleh kita merasa kita sudah cukup. Even saya aja setiap hari itu tadi saya cerita juga di depan para direksi BUMN ya. Tadi ada 120 direksi BUMN, direktur bisnisnya saya bilang bahwa even saya hari ini aja masih beli buku, ya belajar, saya mengerti ChatGPT, saya pelajari satu-satu. Kenapa? Dunia berubah begitu cepat, bisnis juga berubah begitu cepat. Kita kalau tidak mengupdate diri kita dan kemampuan kita akan terlewatkan. Kita akan tergantikan. Lalu ini juga yang terjadi dengan BUMN-BUMN kita, adik-adik sekalian. Ya. BUMN-BUMN kita sebelumnya sama juga. Hari ini menghadapi satu perubahan yang luar biasa dengan bergabungnya menjadi Danantara. Ada yang tahu Danantara enggak? Coba tanya dulu, ada yang tahu Danantara enggak? Enggak apa-apa, apa aja Danantara kan banyak. Apa aja mau positif mau negatif ya. Apa itu Danantara? Ada yang tahu? Ya pasti udah banyak dengar ya kan? Danantara itu katanya apa? Sovereign Wealth Fund, Indonesia Sovereign Wealth Fund. Ya. Lalu apa bedanya Sovereign Wealth Fund kita dengan negara-negara lain? Yang kita punya itu adalah tadi, State-Owned Enterprise-Based Sovereign Wealth Fund. Ini perlu juga kita komunikasikan supaya adik-adik tahu kan banyak orang bilang bahwa oh nanti duit BRI dipakai untuk investasi. Duit Mandiri, duit saya, tabungan saya dipakai untuk investasi atau untuk dijaminkan. Ya, itu tidak demikian. Ya, di dalam BPI Danantara itu ada 2 PT. 2 PT yang terpisah. Satu namanya Danantara Asset Management. Satu namanya Danantara Investment Management. Yang diinvestasikan itu adalah dividen daripada Danantara Asset Management. Ini ada di sini. Nah, jadi kita punya holding operation. Holding operation ini isinya seluruh BUMN. Seluruh BUMN kita itu berada di sisi kiri. Yang diinvestasikan di sini itu adalah laba, dividennya yang diberikan. Tidak ada hubungannya, kalau umpamakan investasinya rugi pun, enggak ada hubungannya sama BUMN-nya. Karena BUMN-nya itu terpisah sama sekali dengan investasinya. Lalu yang dijaminkan apa? Yang dijaminkan adalah dividennya. Jadi dividen tadi kita berjanji komitmennya dividennya 150 triliun setahun. Jadi saya adalah CEO di holding operation. Saya CEO holding operation tugasnya mengelola BUMN-BUMN kita yang 1046 itu. Ya, kita kelola, diharapkan itu setiap tahun saya harus mampu memberikan dividen 170 triliun setiap tahun. Dari mengelola perusahaan-perusahaan itu. Yang kemudian saya serahkan kepada investment untuk diinvestasikan. Jelas ya? Jadi tidak ada hubungannya antara Mandiri dan lain-lainnya dengan investasi. Yang diinvestasikan adalah tadi. Yang kita kelola itu 1046 perusahaan. 1046 perusahaan itu akan kita lakukan proses streamlining bisnis prosesnya. Kita lakukan bisnis konsolidasinya nanti menjadi 228 perusahaan.
228 perusahaan ini akan menjadi perusahaan-perusahaan yang super, yang core bisnisnya yang hanya akan mereka kelola. Kalau hari ini mungkin adik-adik lihat bahwa contoh misalkan Pertamina itu udah ngurusin minyak, ya, tapi punya travel agent juga, ya, punya pabrik air minum juga, ya, punya hotel juga, punya rumah sakit juga. Nanti mereka akan masuk ke dalam core kompetensinya, core bisnisnya. Ya, akan terjadi bisnis konsolidasi, nanti ada oil and gas company, telco company, ya, satu-satu, banking. Jadi masing-masing itu akan menjadi bisnis-bisnis fokus yang menyebabkan nanti perusahaan-perusahaan ini menjadi lebih sehat dan lebih kuat lagi ke depannya. Inilah yang kita lakukan adik-adik sekalian, sehingga dengan demikian harapannya semakin baik pengelolaan daripada BUMN-BUMN kita, tentu nanti laba dan dividennya semakin banyak. Laba dividen semakin banyak, tentu akan membuka lapangan pekerjaan yang banyak juga. Dan akan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Nah inilah yang kita lakukan, menata 1046 perusahaan tentu tidak mudah. Satu persatu, tahapannya apa yang kita lakukan? Kita ada 4 tahapan yang saat ini kita lakukan. Yang pertama adalah kita melakukan fundamental business review. Satu-satu kita review perusahaan-perusahaan itu. Kita cek, ya, industrial, kita lakukan industrial analisisnya, kita lakukan internal. Nah ini 4 tahapan yang kita lakukan untuk melakukan proses transformasi daripada perusahaan-perusahaan BUMN. Nomor 1 kita lakukan fundamental business review, ya. Kita cek satu persatu. Basisnya ada 3, kita lakukan industrial analysis, kemudian juga competitor analysis, kemudian internal capabilities analysis. Kita masukkan dalam matriks, contohnya misalkan logistik company. Itu ada 18 perusahaan logistik kita, mulai dari Angkasa Pura Logistik, Pos Logistik, Pelindo Logistik, Semen Logistik, macam-macam logistik. Ya, tetapi bisnis modelnya juga nggak clear. Nanti akan terjadi konsolidasi di tahap 2-nya, kita gunakan ini merger dan konsolidasi menjadi satu perusahaan logistik. Ya, setelah kita konsolidasikan, kita lakukan streamlining bisnis prosesnya, kita streamline bisnis prosesnya. Kemudian nanti kita redesign bisnis modelnya, revenue streamnya, revenue parametersnya. Ya, apakah mereka akan menjadi mulai dari first mile sampai last miles, atau dia main di middle mile saja, ini akan kita tentukan satu persatu. Sehingga dalam proses ini adik-adik sekalian, nanti dari 1000 itu akan menjadi 228 perusahaan. Ya. Inilah perubahan fundamental yang kita lakukan untuk membuat BUMN-BUMN kita menjadi lebih baik lagi ke depannya. Mungkin supaya lebih interaktif, tanya aja dulu ya, supaya nanti saya bisa jawab. Terima kasih. Jadi teman-teman, disediakan hadiah yang menarik buat kalian yang rajin nge-share di media sosial, dalam hal ini terutama Instagram ya. Jangan lupa hashtagnya IDN Academy, mention akun danantara.indonesia dan akun IDN Times. Nanti akan kita kasih hadiah yang menarik. Bang Doni, jadi saya tuh tadi lupa, kalau misalnya saya Google nih nama Doni Oskaria, yang muncul ini loh, zaman masih gondrong fotonya, belum diganti sama foto yang udah klimis. Ini kapan ini gondrong seperti ini? Gondrong waktu, dari dulu gondrong sebenarnya, jadi dulu gondrong kan, jadi cuman semenjak di pemerintahan nggak boleh gondrong kan, jadi ya, jadi rambutnya rapi. Enggak ada lagi fotonya yang pakai apa, yang di Mentawai, apa baju, apa, lagi naik gunung, apa gitu. Jadi memang, ya sekarang kan jadi lebih rapi kan. Katanya lebih bagus rapi, Mbak Uni. Oke, saya yakin udah banyak pertanyaan, tapi saya mau memancing dengan satu pertanyaan. Karena tadi dimulai dengan kisah perjalanan hidup, kita akan nerusin dikit, ngulik dikit ya. Kisah pribadi dan momen tak terlupakan nih. Pernahkah ada nasihat kepemimpinan yang awalnya Pak Doni ragukan tapi ternyata justru terbukti benar? Nasihat kepemimpinan? Ya. Apa ya nasihat kepemimpinan yang saya ragukan ya? Saya merasa bahwa, teman-teman sekalian, saya selalu menerima semua. Ini juga penting buat adik-adik sekalian ya. Dulu saya itu berpikirnya waktu saya
bekerja ada beberapa filosofis yang saya selalu pegang Mbak Uni. Kenapa tadi saya agak susah jawab itu? Yang pertama itu saya diajarkan mengenai, dulu yang ngajar saya itu namanya Pak Jamie ya. Mungkin nggak ada yang kenal Jamie Suhena, mungkin kenal kali ya. Nih, Pak Jamie itu dia dulu yang pendiri Bank Jago juga lah, sama-sama Pak Jerry ya. Saya lama bekerja sama beliau ya. Dia ngajarin saya tuh ada fake it till you make it. Jadi waktu dia ngajarin itu saya salah menerjemahkan. Saya lucu Mbak Uni. Saya dari kecil, dari pertama kali saya mulai bekerja itu saya pengen jadi CEO. Cita-cita saya itu, saya one day harus jadi CEO. Gitu. Karena dia bilang fake it till you make it itu, saya kan tinggalnya di Ciledug dulu ya. Jadi Ciledug zaman itu Ciledug itu belum ada angkutan Mbak. Jadi namanya itu Ciledug Indah. Jadi di Ciledug Indah itu rumah BTN gitu. Saya naik becak ke pasar Ciledug tuh, berangkat pagi. Habis itu saya naik angkot. Dulu belum ada, habis itu udah ada Metro Mini, tapi sebelumnya itu belum ada Metro Mini, cuma sampai Kreo. Jadi saya naik angkot sampai Kreo, kalau nggak salah saya tuh Metro Mini 991, kalau nggak salah saya. Nah, habis itu sampai ke Blok M. Blok M saya naik Kopaja 66, dari dulu ada Kopaja, mungkin anak-anak yang zaman dulu tahu ya, Kopaja 66 tuh lewat ini apa, Setiabudi, saya turun di Setiabudi Building. Jadi dia tuh rutenya Lebak Bulus, Senen kalau saya nggak salah, jadi lihat situ ya. Nah, Mbak Oni nggak percaya kali, saya tuh berangkat kantor dari mulai naik beca, naik angkot, naik Metro Mini, naik itu, saya pakai dasi, sepatu mengkilap, pakai tas ecolak itu zaman dulu tuh, tas. Saya call center tuh, jadi apa namanya, jadi call center itu kan. Saya berpikir bahwa CEO itu harus rapi, harus gaya pakai dasi, sepatu mengkilap. Nah, kalau pulang kantor saya berhenti tuh. Jadi saya kalau pulang sampai di Blok M, zaman itu di terminal Blok M itu ada tukang semir Mbak. Yang kita duduk di atasnya terus dia banyak. nyemir gitu. Sepatu saya itu mengkilat luar biasa kan, disemir tiap hari saya pulang kantor, saya semir kan. Terus Jamie, ditanya sama Jamie sama saya, lu kok naik angkot rapi amat gitu kan. Saya bilang kan tadi saya lagi fake it, saya yakin bahwa suatu hari saya jadi CEO. Terus diceritain sama Jamie bahwa fake it till you make it itu bukan berarti lu perilakunya, tapi lu harus memahami cara berpikirnya, buku yang dia baca, ya, cara dia mengambil keputusan, cara dia melihat satu persoalan gitu. Di situ saya jadi belajar, oh gitu. Terus bagaimana caranya? Dia bilang, coba lu jadi fotografer. Jadi waktu kita pertama bekerja itu dia bilang, kita jadi fotografer. Kita ambil, kita potret semua yang baik menurut kita foto. Ya kayak kita fotografer, itu kita ambil menjadi value kita. Jadi nanti kita mendrive leadership models kita sendiri dengan lebih banyak mengcapture orang. Nah, itu yang kedua. Jadi saya setiap orang ngomong gitu, saya selalu berpikir bahwa leadership itu cocok. Akhirnya saya memahami bahwa leadership itu tidak ada satu model leadership yang permanen. Bahwa leadership itu cocok untuk sangat situasional. Sebagai contoh misalkan, ketika saya kerja di swasta, leadership style saya itu, leadership model saya itu, saya lebih kepada delegasi ya. Saya lebih kepada, dulu saya mengistilahkannya itu, I believe then I see. Gue percaya sama lu kerjain aja, nanti gue lihat hasilnya. Tapi waktu pertama saya pindah ke BUMN, saya lebih sangat detail, saya I see then I believe gitu. Lu coba tunjukin lu bisa ngerjain ini, jadi saya lebih apa ya, lebih otoriter, ya. Saya lebih Micromanage gitu. ya misalnya. micromanage, sangat micromanage, ya. Saya benar-benar mungkin kalau orang di BUMN tahu saya sangat micromanage, saya bisa menentukan every single details apa yang harus saya kerjain gitu. Dan saya sangat details. Jadi misalkan kayak saya jadi adik-adik sekalian, waktu saya masuk BUMN pertama kali itu, waktu saya masuk Garuda kan saya bukan sebagai pegawai BUMN ya, saya dari CT Pak Corps CT. ya. Tapi waktu pegawai BUMN itu kan saya diminta untuk membantu membangun Injourney. Itu 3 tahun, saya ingat sekali bahwa pekerjaan pertama saya itu adalah membangun KEK Sanur. Mungkin teman-teman hari ini lihat bahwa KEK Sanur itu adalah salah satu KEK yang paling sukses dan paling cepat. Di dalamnya sudah ada hospital Bali International Hospital. Kemudian hotel yang kita bangun itu menjadi hotel 100 hotel terbaik di dunia, baru aja dapat penghargaan 100 hotel terbaik di dunia. Saya menyelesaikan seluruh pantai yang tadinya tertutup bangunan itu sekarang kosong semua ya. Itu luar biasa di tempat itu. Saya mentransform Sarinah, mungkin kalau adik dulu lihat Sarinah hari ini
dan Sarinah dulu, saya mentransform Taman Mini, mungkin kalau lihat Taman Mini dulu seperti apa sekarang. Kemudian kalau udah pernah ke Borobudur sekarang bisa lihat bahwa pedagangnya saya pindahin ke belakang semuanya. Kemudian juga hotelnya berubah menjadi Buddhist Meditation Center. Kemudian kita membuka direct flight dari Thailand ke situ ya. Kemudian saya mentransform Soekarno-Hatta, Bandara Soekarno-Hatta. Saya mentransform Bali, kalau dulu kita ke Bali crowded segala macam, sekarang kan jalannya terbuka, lebar dan lain sebagainya. Itu saya lakukan dalam waktu 3 tahun. Itu bisa dilakukan karena memang tadi saya sangat micromanage, saya spend waktu saya untuk detail satu persatu melakukan itu. Jadi memang kalau Mbak Uni tanya apakah ada yang tidak saya terima, saya menerima semua masukan dan saya tergantung situasional ini bisa dilakukan kapan. Tapi satu hal yang saya diajarkan juga oleh mentor saya waktu itu, ya Pak Mahdi bilang bahwa, jadi kalau kita ke anak buah itu dia bilang, lu jangan pernah mematahkan satu ide terburuk dari anak buah sekalipun. Kenapa? Karena dia tidak akan pernah datang lagi dengan ide yang lebih baik ke lu, kata dia. Jadi saya kalau orang ngomong saya ya, oh bagus, tapi nanti kita arahin supaya dia merasa bahwa itu ide dia walaupun kita sudah putar menjadi bukan gitu. Sehingga mengencourage orang untuk lebih partisipatif. Nah saya juga model saya tidak suka hierarki, saya kalau di kantor teman-teman tahu pasti saya nggak mau membuat birokrasi baru, saya bukan pejabat ya kan. Saya merasa bahwa tadi saya malah tanya sama mereka, saya tidak mau, saya itu pelayan bagi mereka, saya nggak mau. Kalau saya menambah layer untuk memperlama semua prosesnya juga buat apaan, nggak ada gunanya. Tapi kan kita hadir untuk memberikan solusi terhadap problem yang mereka punya. Saya nggak mau, makanya saya nggak mau ada ada ajudan, ada apa dan segala macam gitu. Dan saya juga komplain sebenarnya, kan ada protokol saya itu yang suka datang tuh, si Denny itu. Saya suka komplain sama Maya, May, ngapain sih dia datang cuma nungguin gua doang gitu. Ngapain, nggak usah gitu kan. Contohnya, tapi kadang-kadang kan dia bilang, nggak apa-apa nanti supaya mengasih tahu di sananya masih terlambat atau apa gitu. Saya cuma merasa bahwa ini pekerjaan aja. Saya sehari-hari saya nyetir ya, tanya kalau weekend itu saya masih nyetir, saya nggak punya, saya pergi ke kebun, saya balik. Istrinya Bang Doni juga nyetir, makanya nyetir, Bang Doni mengingatkan direksi Iya. BUMN, Ya, maksudnya, jangan pengen dilayani. Maksudnya beda loh sama William sama Winston ya. Dia pemilik, saya kan pegawai. Masa saya lebih hebat daripada pemilik? Ya kan nggak benar gitu. Kalaupun saya misalkan hari ini saya pakai jas, berbeda dengan waktu saya di Injurni, karena memang Presiden berharap dan antara itu merepresentasikan sama dengan sovereign wealth fund lain, kalau tamu-tamu datang itu harus representatif gitu. Jadi kalau datang dia juga bangga ngeliat ini loh CEO-nya ininya, sehingga lebih merepresentasikan bahwa ini korporasi yang kan aneh juga kalau tiba-tiba saya dipanggil gitu, nih ada CEO ini, nanti saya pakai jeans, pakai kaos gitu kan. Nah presiden kita maunya semuanya proper gitu. Presiden juga detail sampai ke situ ya. Sangat detail, sangat proper kan, sehingga makanya di Danantara kan kita berusaha untuk merepresentasikan itu. Bahkan kantor juga presiden kan ngecek ya kan, ngelihat ini representatif enggak untuk menunjukkan bahwa kita korporasi yang baik gitu. Kurang lebih gitu mau nih. Soal detailnya Bang Doni ini sampai soal desain kantor yang pernah ke kantornya Injurni di Gedung Sarinah, itu semua desain sampai yang etnik-etnik dan art-art sampai lukisan-lukisan dipilih langsung oleh Bang Doni ya. Iya, betul. Oke, karena tadi satu lagi, karena sudah menyinggung soal leadership. Nah ini pertanyaan yang selalu ditanyakan, tapi saya ingin tahu perspektifnya Bang Doni. Bedanya buat Bang Doni tuh, menurut Bang Doni bedanya jadi bos sama leader tuh apa? Nah bedanya antara bos sama leader itu menurut saya, leader itu memang dia memahami, dia punya visi yang jelas, ya, dia clear terhadap visinya, dan dia tahu bagaimana ke situ. Dan dia menuntun seluruh timnya untuk menuju ke situ. Dan dia melakukan dengan dirinya sendiri menjadi contoh untuk itu. Walk the talk, Nah, lead by example. Lead by example. Makanya saya bilang sekarang ini kan kita rubah itu. Nanti kalian akan lihat di Danantara itu melayani sepenuh hati. Jadi Danantara nanti akan keluar dengan tagline melayani sepenuh hati. Dan saya bilang kita servant leadership. Kita pelayan buat mereka. Kalau sekedar menyuruh itu, menurut saya bos kan banyak yang menyuruh, suruh gitu ya. Tapi dia tidak melakukan itu tidak buy-in-nya nggak dapat gitu. Yeah. Jadi kalau saya selalu melakukan sendiri, saya periksa sendiri, saya jalan sendiri, saya ngecek sendiri ya kan. Nah saya juga menulis sendiri, saya kan nggak nyuruh orang nggak boleh ajudan, saya pakai ajudan, enggak kan, saya memang
emang nggak butuh juga gitu. Jadi menurut saya leader itu dia dia shows the ways and juga lead the ways. Jadi dia memang menunjukkan dan memimpin orangnya untuk menuju ke situ gitu. Ya. Dia tidak hanya karena itu bahwa setiap orang pasti leader dalam segala aspek ya. Semua kita pasti pemimpin, tetapi menurut saya yang paling penting itu adalah ketulus sincere. Jadi kalau kita melakukan, saya keras mau nih. Jadi tanya anak buah saya keras, saya galak, saya sangat galak. Tetapi mereka mungkin kalau ditanya, mereka mungkin jarang yang sakit hati sama saya. Karena saya galaknya tidak pernah personal, saya tidak pernah misalkan tuh nggak suka sama orang, nggak mungkin saya tuh. Tapi saya nggak suka sama kerjaannya, pasti saya bilang lu nggak bisa begini gitu. Tapi abis itu ya udah selesai gitu. Nah menurut saya leader juga bisa memilah mana yang personal dan profesional. Personal itu seharusnya tidak dicampur adukan di dalam perusahaan, tetapi dia profesional itu kita boleh marah, boleh mengkritik, boleh berdebat ya kan. Waduh saya kalau di kantor tanya dia, nanti one day tanya anak buah saya gimana saya di kantor ya kan. Saya sangat detail, marah, teriak-teriak gitu. Tapi mereka sampai ketawa-ketawa aja, iya pak, gini-gini gitu. Tapi memang dia tahu kan bahwa saya marahnya bukan ke dia. Dia bisa ngerasain itu kan anak-anak Nothing saya. personal Iya, ya. nothing personal. Kayak di Injourney gitu saya nggak ada, mereka juga kelabakan ya kan. Walaupun dulu takut gitu, galak gitu. Jadi kalau mau masuk tuh tanya, moodnya gimana tuh? Ya kan, padahal saya biasa aja. Iya. Iya, tapi tadi menarik. Jadi leaders harus ngasih solusi. Sekarang giliran teman-teman sekalian untuk bertanya. Yang kaos merah ini. Ini, depan dulu. Ya. Selamat sore Pak Doni. Terima kasih kesempatannya. Saya Satria, mahasiswa pasca sarjana dari Universitas Indonesia. Sebenarnya satu pertanyaan saya, kalau bicara korporasi berarti sama juga dengan bicara bagaimana pengembangan kita sebagai seorang individu dan personalnya juga. Dalam kampus, dalam perusahaan juga sebagai individu kita harus tanda kutip kolaborasi, ya kan. Nah di dunia riset kita harus kolaborasi dengan periset lain gitu. Nah di Danantara kalau saya lihat Pak Doni membawahi banyak banget nih perusahaan BUMN. Nah yang jadi pertanyaan saya adalah gimana cara Pak Doni untuk menjadikan mereka ini dalam satu perahu. Triknya dalam satu perahu itu seperti apa? Karena kan ini mungkin bisa diaplikasikan ke dalam profesional, mungkin di DN bisa diaplikasikan seperti itu juga. Saya juga dalam hal riset juga bisa ke teman-teman periset juga bisa seperti itu. Terus juga satu lagi adalah bagaimana cara mengatasi konflik gitu kan. Karena kan kita juga harus punya sense of belongings antara satu individu dengan individu lainnya. Kita beda-beda kepala nih Pak Doni. Yeah. Jadi potensi konflik itu harus diatasi seperti apa. Jadi akhirnya nanti bisa berkolaborasi dan kita punya keterikatan di dalam satu perahu itu. Oke, terima kasih. Thank you, langsung dijawab aja. Ya. Terima kasih. Pertanyaannya sebetulnya sangat luar biasa ya. Jadi bahwa memang menurut saya kalau tadi mulai dari konflik dulu gitu. Ada dua tipe pemimpin di dalam sebuah perusahaan. Nomor satu namanya adalah comfortable clone syndrome leader. Pemimpin yang hobi mengcloning dirinya. Dia nyaman kalau dia mengcloning dirinya. Yang kedua itu adalah creative aberration leaders. Comfortable clone syndrome leader itu biasanya dia cenderung tidak ingin berkonflik. Jadi dia kalau bisa tuh satu organisasi itu orangnya sama semua, seragam semua. Dia ngomong apa semua yes gitu. Tapi organisasi seperti ini biasanya akan, kalau secara teoretikalnya itu dia left behind katanya kan. Dia akan tertinggal pasti. Satu lagi adalah pemimpin yang creative aberration. Dia hobi mengumpulkan berbagai macam orang dengan karakter yang berbeda. Saya orang yang creative aberration leader. Saya suka berkonflik. Berkonflik dalam arti berkonflik pikiran, bukan berkonflik fisik ya. Saya suka mengcombine kalau dalam satu tim saya itu orangnya unik-unik. Ya, jadi kalau lihat tuh MD-nya saya tuh, teman-teman pasti akan melihat bahwa bagaimana mengelola orang dengan karakter seperti ini ya kan. Ada Ibu Febriani Edi ya, dia CEO Vale, ada Pak Anto, dia bekas CEO Telkomsel, ada Pak Wiko,
bekas wakil CEO Pertamina, ada Pak Gani, CEO PTPN, kemudian ada Pak Sahala, ya, Global Directornya Deloitte Southeast Asia, kemudian ada si Rico Banardi yang punya problem culture sendiri karena dia 29 tahun di Amerika dan baru pulang untuk pegang risk management gitu. Tetapi saya senang selama bahwa konflik itu akan terselesaikan ketika kita fokus bukan kepada orang, kita fokus kepada objek yang akan kita diskusikan. Masing-masing orang bebas memberikan perspektif di tempat kami. Silakan berikan perspektif, silakan segala macam dan lain sebagainya. Tetapi kita boleh berdebat dalam ruangan, tetapi once kita sampai pada solusi, semua orang harus mendukung proses itu. Itu saya wajibkan. Satu, itu. Yang kedua dalam memanage perusahaan yang besar, Mas. Nanti Mas akan mengalami juga. Sebelum nanti saya masuk ke detailsnya. Memanage perusahaan yang besar itu selalu ada dua model yang harus dilakukan. Nomor satu itu adalah top down approach. Perubahan itu hanya bisa dilakukan oleh seorang pemimpin yang memiliki personality dan strong leadership. Kalau enggak akan pernah bisa terjadi. Ya, saya enggak bisa bicara mengenai, contoh aja kita enggak usah lah. Kita misalkan bagaimana Singapura bertransformasi dari kotor menjadi bersih, orang enggak boleh ngerokok dan sebagainya. Jadi bahwa memang perubahan itu satu tone from the top dan butuh tadi itu top down approach. Ya, untuk mengkonsolidasikan perubahan. Tapi itu sifatnya adalah quick win yang belum tentu sustain. Dia harus diimbangi dengan buy-in proses. Jadi dia harus top down, seperti saya misalkan. Saya ada yang harus, you have to do this. Ya. Tapi at the same time saya selalu sosialisasi untuk membuat mereka buy-in. Bahwa ini harus dilakukan karena ini. Tapi kalau saya selalu mengandalkan buy-in, mungkin 10 tahun tidak terjadi perubahan. Jadi memang harus ada, top down-nya mesti ada. Itulah butuh a strong leadership untuk melakukan perubahan. Teman-teman bisa bayangkan di BUMN, kalau kita tidak punya strong leadership untuk melakukan itu, kita sibuk diskusi aja kan. Enggak ada, ini enggak ada pilihan yang sudah kita kaji, kita lakukan, ya harus lakukan ini. Karena itu tadi bahwa butuh itu. Nah lalu bagaimana? Ada satu teman-teman sekalian yang perlu juga saya sampaikan kepada adik-adik. Pasti adik-adik sudah melewati satu siklus perubahan leadership yang luar biasa di dalam korporasi, model korporasi. Dan siklus itu mulai dari dulu, ya, CEO tua kayak saya, ya, masuk ke CEO muda yang startup company, kemudian balik lagi ke CEO tua lagi. Learningnya adalah zaman saya bedanya dengan yang muda adalah zaman saya dulu setiap saya naik level, saya harus di-equip dengan knowledge yang benar. Contoh, saya dari clerical menjadi supervisor, saya mesti dapat basic supervisory skill. Saya mesti masuk pelatihan interaction management 1. Saya mesti masuk dalam pelatihan performance appraisal. Baru saya bisa jadi supervisor. Saya di-equip dengan knowledge. Saya naik lagi dari supervisor, saya menjadi manager. Saya dapat strategic management course. Saya dapat misalkan dulu itu interview, bagaimana proses interview orang. Ya. Kemudian saya dapat lagi pelajaran mengenai project management. Setiap level itu dulu kita di-equip dengan knowledge, sehingga makanya waktu saya jadi CEO, itu kita sudah memahami semua aspek daripada pengetahuan yang cukup untuk menjadi seorang CEO. Terutama sekali berkaitan sama finance. Di ujung terakhir itu, hampir semua CEO itu ujungnya teman-teman harus mengerti finance. Karena at the end merunning perusahaan itu adalah finance. Kita harus memahami bagaimana perusahaan itu revenue stream-nya dari mana, EBITDA marginnya berapa, contribution marginnya sebesar apa, ya, cost structure-nya kayak gimana, fixed cost-nya berapa, ya, variable cost-nya berapa. Itu udahlah ujung daripada seorang untuk menjadi CEO. Itu enggak ada kompromi terhadap itu. Nah karena itu tadi balik lagi kepada CEO yang tua-tua,
Karena memang mereka memiliki begitu membuka buku, misalnya kayak saya lah. Saya itu kalau dikasih perusahaan, kasih waktu 10 menit, saya tahu perusahaan itu masalahnya di mana. Ya, apakah dia problem di top line-nya problem, atau marginnya kekecilan, tidak mampu untuk menutupi fixed cost-nya, atau bisnis modelnya yang salah, atau apa. Kenapa? Karena by pengalaman kita melihat bukunya sudah tahu sumber penyakitnya apa dan bagaimana untuk melakukan perbaikan terhadap itu. Jadi karena itu ada sekali memang tadi untuk bagaimana menyatukan seluruhnya itu butuh strong leadership. Ada yang memang kita lakukan top down, ada yang harus kita lakukan dengan buy-in proses. Kemudian konflik bagaimana? Konflik itu tidak harus tidak dibiarkan, tetapi konflik itu harus menghasilkan satu proses solusi yang terbaik karena kita mengcover begitu banyak pemikiran kan. Sehingga decision making prosesnya itu menjadi lebih komprehensif gitu. Kurang lebih gitu. Baik, lanjut. Silakan. Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya Kintan Pak dari IDN. Ingin bertanya Pak, dalam transisi dari BUMN ke Danantara Indonesia, bagaimana Bapak bisa menyeimbangkan antara visi jangka panjang yang sudah terbentuk di lingkungan BUMN dengan tuntutan adaptasi dan inovasi perusahaan yang lebih agile seperti kayak Danantara? Thank you. Jadi bahwa memang visi jangka panjang tentu kita melakukan mereview kembali ya. Merubah karena tadi saya bilang bahwa BUMN itu pada umumnya kalau adik-adik memahami itu kan mereka selama ini konglomerasi. Jadi dulu BUMN itu silo-silo. Tidak ada hubungan antara Mandiri dengan Kimia Farma. Tidak ada hubungan antara BRI itu dengan Krakatau Steel. Itu dua entitas yang berbeda dengan Mandiri, dengan Pertamina. Jadi nggak bisa saling membantu mereka. Sekarang mereka kan milik Danantara satu PT. KIDN punya beberapa perusahaan gitu. Ya. Nah sehingga dulu visi long term visionnya juga berbeda dengan apa yang seharusnya. Sehingga dulu mereka konglomerasi kayak saya bilang tadi. Ada perusahaan itu yang jumlahnya misalnya kayak Pertamina, anak perusahaannya itu 280. Ya, range-nya mulai dari berbagai macam usaha. Nah, Telkom mungkin ratusan juga. Range-nya berbagai macam usaha. Kemudian ini kan harus bertransformasi menjadi fokus, menjadi core kompetensinya apa. Sehingga nanti kita pengembangan sumber daya manusianya jelas, teknologinya juga jelas, bisnis model yang mau kita apply di situ juga jelas. Revenue stream-nya jadi lebih tahu, revenue composition-nya juga seperti apa maunya jadi tahu. Karena tidak lagi mengandalkan konsolidasi report ya kan. Sebagai contoh misalkan. Saya kasih contoh bagaimana kita mentransform bandara misalkan. Dulu bandara kita itu revenue composition-nya 90% itu aero, 10% non-aero. Aero itu adalah dari passenger service charge ya. Dari kita kalau kita terbang kita bayar tax tuh. Kemudian juga landing fee, ya, take off fee dan lain sebagainya. Itu memberikan kontribusi 90% daripada pendapatannya. Benchmarknya, international best practice-nya, 60% pendapatan airport itu harusnya dari non-aero. Non-aero itu datangnya dari mana? Dari retail dan properti. Jadi kayak kita misalnya datang ke Changi, orang kan banyak pendapatannya justru dari belanja di situ ya kan? Nah contoh, lalu bagaimana saya mentransformasi misalkan? Mulai mendefinisikan kembali bahwa kalau gitu kita mempelajari bagaimana merubah komposisinya. Berapa average spending per pax kita? Average spending per pax kita $1 per pax. Jumlah pax kita 160 juta orang per tahun. Ya. Kalau saya mampu menaikkan average spending per pax $1 lagi aja, itu saya dapat tambahan income 160 juta US dollar. 160 juta US dollar itu sama dengan 3 triliun lebih, hampir 3 triliun. Penambahan net income saya. Artinya transformasi ini harus dilakukan. Nah caranya gimana? Kita lihat, kita lakukan analisa. Apa sih yang men-trigger terjadinya peningkatan spending? Ternyata adalah average length of stay. Average length of stay orang di airport di Changi itu 2,5 jam. Rata-rata adik-adik kalau ke Singapura pasti 2,5 jam sebelumnya udah nyampe di Changi kan. Kita 50 menit. Lalu oke, saya dapat angka 2,5 jam 50 menit. 50 menit ini dibedah lagi. Ada namanya processing time, ada spending time. Di kita processing time-nya itu 45 menit, 40 menit. Tinggal spending time-nya 10 menit. Nah, apa itu yang 40 menit? 30 menit itu rata-rata check-in proses kita.
Makanya kontennya kan kalau panjang makin happy deh kan, kontennya ada 8 bukannya 2 gitu. Padahal itu kan merugikan potensial revenue kita. Mereka dulu nggak peduli kan. Nggak apa-apa Pak, memang begini Pak, lagi rame memang panjang begini Pak gitu ya kan. Nah, kita harus rebalance, kita turunkan, kita reduce processing time-nya sampai ke 7 menit saya targetkan. Ya, target 7 menit sehingga dia punya kurang lebih 32 menit. Tapi 32 menit tidak cukup untuk orang meningkatkan belanja average spending jadi $1 lagi. Kenapa apa yang membuat average length of stay orang itu rendah? Enggak nyaman, panas. Ya, Soekarno-Hatta itu. Yang kedua, tenant mix-nya jelek. Tenant-tenantnya nggak bagus-bagus. Ya, ketiga nggak menarik, nggak atraktif. Makanya apa yang kita lakukan nomor 1 program saya harus dingin, at all cost harus dingin. Terus sekarang udah dingin kan ya. Jadi udah dingin. Nah, harus dingin supaya orang lebih lama, orang lebih nyaman. Kedua, tenant sih harus dirubah. Tenant mix-nya, desainnya, fit out-nya, ya harus dilakukan perubahan. Traffic flow-nya kalau kita masuk sekarang kan sudah ada tuh yang Indonesian Pavilion gitu ya kan. Udah mulai kelihatan walaupun belum 100% ya. Nah, lalu kita lihat terjadi peningkatan average length of stay orang. Lalu saya mintakan itu bugi itu, bagi nama itu ya. Bagi itu saya bilang setiap 3 menit harus lewat, kalau perlu setiap 2 menit. Itu susah meyakinkan mereka. Dia bilang Pak kalau setiap 2 menit Pak orang nggak belanja, terbalik kamu. Kalau orang punya garansi bahwa setiap 2 menit pasti ada, dia belanja aja, entar 2 menit juga lewat baginya. Jadi cara pikir ini kan mindset itu susah untuk dirubah. Nah, akibatnya apa? Dengan demikian nanti average spending per pax-nya jadi naik. Pendapatan non-aeronya jadi meningkat. Nah, inilah yang kita lakukan bahwa long term vision-nya harus dirubah. Yang long term vision yang lama pun harus kita rubah. Ya, baru kita turunkan menjadi tadi mana yang quick win, mana yang jangka pendek, jangka menengah. Tetapi mindset-nya harus dirubah dulu, cara mereka menjalankan perusahaannya harus dirubah terlebih dulu. Baru bisa kita melakukan perubahan di dalam jangka pendeknya gitu. Oke, ada lagi teman-teman? Banyak nih ternyata yang bersemangat. Ya. Ini yang pakai baju putih ya? Oke. Selamat sore Pak Doni, nama saya Santi Pak dari DN Times. Saya ingin menanyakan 2 pertanyaan. Yang pertama, tadi Bapak menyinggung soal kalau kita memiliki simpanan di bank BUMN tidak akan atau tidak ada kaitannya gitu dengan investasi dari yang dilakukan oleh Danantara. Pertanyaan saya, jaminannya ke depan apa ya Pak? Karena ini kan perusahaan yang akan berlangsung usia yang cukup panjang gitu. Apa jaminannya dana publik yang disimpan di bank plat merah tidak akan nantinya dipakai untuk misalnya kepentingan investasi yang dilakukan oleh Danantara. Karena saya sering sekali dapat pertanyaan dari beberapa teman termasuk ibu saya, sebaiknya saya pindahin nggak ya uangnya ke bank non BUMN gitu. Apakah aman nantinya setelah Danantara ini ada gitu Pak? Karena ada informasi juga. Yang kedua, udah tahu, udah ketangkep yang pertama. Yang kedua adalah karena tadi Pak Doni mengatakan lead by example, apakah Pak Doni sendiri saat ini masih memiliki tabungan di bank plat merah itu? Terima kasih Pak. Silakan. Yang pertama, saya nggak punya tabungan di bank lain selain bank negara ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sudah pasti tidak akan ada itu. Kenapa? Memang mekanismenya tidak memungkinkan. Karena tadi saya bilang itu PT yang kan badan usaha PT yang terpisah. Itu yang kedua, bahwa tidak ada hubungannya antara investasi itu PT sendiri, perusahaan PT yang memang totali terpisah. Yang ketiga, di Indonesia itu ada OJK dan ada Bank Indonesia, terutama sekali OJK ya. OJK itu tidak pernah memungkinkan proses itu bisa terjadi. Karena di dalam OJK itu ada aturan main mengenai pengelolaan bank. Jadi bank itu banyak syarat, mungkin kalau kita bilang bahwa highly regulated korporasi itu ya adalah bank. Semuanya diatur, bahkan juga BMPK-nya diatur, LDR-nya diatur, semuanya diatur. Jadi tidak mungkin sama sekali bahwa itu terjadi. Apalagi tadi dia PT-nya itu benar-benar terpisah sama sekali. PT Danantara Asset Management sama PT Danantara Investment Management. Jadi tidak dari awal pembentukan undang-undangnya dari sekalian itu sudah dipikirkan betul-betul oleh DPR dan juga oleh pemerintah itu bagaimana membatasi itu betul-betul tembok sendiri.
Dulu kalau itu tidak dilakukan tembok tidak 2 PT, awalnya juga membingungkan. Awalnya kan kok jadi 2 PT. Tetapi setelah pikir bahwa ini adalah yang cara yang paling aman dan tidak mungkin terjadinya intervensi satu sama lain adalah dengan membentuk 2 PT. Dengan 2 PT ini itu sudah pasti tidak mungkin ada tercampur karena dua-duanya itu perusahaan yang berbeda satu sama sekali gitu. Ya, selanjutnya. Yang pakai jaket merah. Ya. Oke, saya Akil dari Komunikasi UI. Saya izin bertanya ke Pak Doni, tadi Pak Doni sempat singgung tentang AI, kalau Pak Doni itu sempat nanya ke AI tentang apa tadi, dokter, rekomendasi dokter. Nah, tadi kan kita tahu sekarang tuh era yang serba cepat. Nah, bagaimana sih cara Pak Doni berdasarkan pengalaman-pengalaman Pak Doni untuk terhindar atau menghindari terjebak di zona nyaman? Karena kalau Pak Doni tahu Gen Z atau mungkin milenial juga merasakan zona nyaman itu menjadi zona yang apa ya jatuhnya sebagai sebuah tempat yang sangat-sangat membuat kita itu ada di titik itu di situ terus. Terus bagaimana cara Pak Doni untuk menghindari itu? Keluar dari comfort zone. Menurut saya bahwa memang sebetulnya ada terjemahan orang mengenai comfort zone itu adalah di posisi yang sama. Artinya di pekerjaan yang sama itu dianggap comfort zone. Ya, tapi kalau saya melihatnya enggak, comfort zone itu sebetulnya adalah ketika kita tidak mau lagi melakukan kreativitas terhadap pemikiran kita. Itu kita comfort namanya. Ya. Jadi cara saya apa? Seperti tadi saya pikir, saya selalu men-challenge otak saya untuk berpikir. Makanya saya selalu datang dengan ide-ide yang entah dari mana gitu. Kayak tadi misalkan tuh, 4 tahapan itu misalkan itu saya bikin sendiri. Seluruh planning yang dikerjakan di Danantara itu saya bikin sendiri, bikin visinya, bikin misinya, bikin cara kerjanya, RKAP-nya. Karena saya sebagai CEO saya harus tahu, saya harus ngerjain apa gitu. Aneh kalau misalnya CEO itu dibikinin untuk kerja, jadi kalau saya itu menyebabkan saya tidak pernah ada di comfort zone karena saya terlalu berpikir bahwa walaupun pekerjaan saya sama dari dulu itu terus, tapi saya nggak merasa saya di comfort zone karena saya selalu men-challenge saya untuk berpikir. Ini kayaknya ada tren baru yang harus berubah, harus ada begini, harus ada begitu gitu. Jadi hari-hari juga begitu menurut saya. Jangan biarkan kita berhenti untuk berpikir, berkreatif, berinovasi, ya, membikin sesuatu menjadi lebih baik, even itu sudah tidak di comfort zone. Misalnya kita punya hari ini A, kita mau menjadikan itu A plus aja. Itu something yang dulu ada yang dari UI, dari komunikasi. Saya dulu, bayangin dulu tuh saya, even sampai sekarang gitu, saya kalau sampai rumah itu mau tidur itu, otak saya tuh sudah mikir besok tuh saya mau ngerjain apa, dan saya karena senyum-senyum sendiri gitu. Besok gue bikin ini, gue harus kayaknya ini bagus kalau gue giniin, ini bagus kalau gue giniin gitu. Jadi itu sebetulnya membuat ada tadi tuh flame kita untuk, nah yakinlah kalau kita do extra miles, karir itu kan ya akibat aja. Ya, akibat daripada sebuah kerja baik yang kita lakukan pasti ada manfaatnya, gitu aja. Ya, jadi nggak mungkin kalau kita kerjanya do extra miles ya, terus kita nggak dapetin tambahan yang lain juga secara karir, minimal knowledge kita, pemahaman kita, opportunity kita gitu. Jadi untuk tidak selalu di comfort zone itu bukan berarti pindah kerja gitu ya, kan ada juga orang dia pindah kerja mulu, kenapa? Dia mau lari dari zona nyaman. Menurut saya bukan begitu juga. Ya, saya orang nggak pernah pindah kerja. Saya sekalinya pindah kerja itu karena bank saya itu merger itu aja. Saya pindah ke Pak CT. Dari Pak CT saya juga sebenarnya kan nggak pindah kerja. Saya dimintain tolong oleh Pak Erik waktu itu. Saya bilang Pak Erik, Pak, saya nggak bisa Pak. Bapak mesti mintanya ke Pak CT, saya nggak bisa. Karena saya kan pegawainya Pak CT. Saya diminta ke BUMN, jawaban saya ke Pak Erik, oh gitu Pak Roni, iya. Ya saya nggak bisa, Bapak mesti mintanya sama Pak CT. Terus Pak Erik telepon Pak CT, boleh nggak minta tolong dulu Doni gini. Terus Pak CT telepon saya, Don lu bantu dulu Erik deh gini. Oh iya Pak. Habis itu jadi berlanjut kan gara-gara tiba-tiba, dan itu pun ya artinya saya tidak merasa ada di comfort zone walaupun saya kerja di tempat yang sama gitu. Jadi ini menurut saya, even ya kalau kita kerja di sini terus ya juga nggak ada masalah. Saya kerja di sana kan 26 tahun. Ya jadi fine-fine aja, saya nggak merasa di comfort juga, tapi ya terus berpikir gitu. Kalau lebih gitu deh.
Pas banget nih waktu Senin kemarin di rapat editorial kita ngomongin ya, dari malam sebelumnya udah mikirin besok mau ngapain, biar jelas gitu ya. Oke, mungkin 2 lagi dari teman-teman. Wah, yang jaket putih. Baik Pak, perkenalkan nama saya Rachel, mahasiswa semester 4 dari Unpad. Jadi Adik kelas ya. baik melihat pernyataan Bapak tadi soal seorang pemimpin atau leader itu beda ya dengan bos yang dimana leader itu melakukan pelayanan gitu Pak. Jadi pertanyaan saya bukan pertanyaan kompleks, tapi jika Bapak bisa memberi satu nasihat ke diri Bapak versi muda soal kepemimpinan gitu sebelum terjun di dunia kepemimpinan atau leadership. Kira-kira apa Pak yang akan Bapak sampaikan? Terima kasih. Jadi ceritanya masih yang call center nih, tapi waktu itu udah mikir nggak soal leadership? Pengalaman jadi Saya anak buat buah. anak muda tuh, saya kembali lagi saya tuh beruntung saya punya orang-orang yang menasihati saya sejujurnya ya. Waktu saya pertama kerja itu, dan saya selalu pegang apa yang saya dinasihatin itu saya jadi ingatan saya. Nomor 1 itu saya dulu diingatin mengenai do extra miles. Bahwa sebelum nanti masalah leadershipnya ya, bahwa itu saya dikasih tahu sama Pak Jamie waktu itu ya. Dia bilang, Don, just do extra miles. Saya dulu juga nggak ngerti apa itu do extra miles. Saya kan jadi just do extra miles. Lu pokoknya itu aja yang lu kerjain lu. Kalau orang minta lu A, lu kasih A+. Kalau orang minta lu kerja B, lu kasih B+ gitu. Itu nasihat yang pertama saya dapatkan ya. Yang kedua, kalau masalah leadership, kalau saya misalkan kembali waktu saya muda, saya ingin menjadi penguasa terhadap diri saya. Ya, karena saya itu agak terlambat mengetahui itu waktu saya pertama bekerja itu 1 tahun habis itu saya diajarkan, kenapa saya sangat suka dengan, mungkin teman-teman bisa baca 7 Habits itu, Stephen Covey. Saya sangat suka buku itu karena itu buku pertama yang mengajarkan saya mengenai leadership deh. Dan esensi daripada leadership yang ada di situ itu adalah menjadi pemimpin diri sendiri. Kita penguasa penuh terhadap diri kita. Nah ini yang menurut saya leadership yang kalau saya jadi mahasiswa, kembali lagi waktu saya muda, saya ingin menjadi pemimpin diri saya. Saya menentukan apa yang akan saya lakukan, saya menentukan apa yang saya mau, saya menentukan arah mana yang ingin saya tuju. Ya. Dan saya tidak mau itu terjebak oleh, karena di dalam leadership, di dalam Stephen Covey itu nanti coba beli bukunya, itu buku udah lama sebetulnya waktu saya tahun 90-an ya. Namanya itu 7 Habits for Highly Effective People. Tapi saya hafal buku itu sampai sekarang. Saya hanya sekali ikut training itu tapi saya hafal buku itu. Bagaimana orang yang proaktif itu dia mengontrol terhadap dirinya. Karena itu sebagai mahasiswa deh, Anda harus menjadi pemimpin terhadap diri sendiri. Jangan biarkan lingkungan itu membuat mood kita jadi rusak, membuat kita jadi demotivasi. Nggak ada itu, kita yang berkuasa terhadap diri kita. Kalau gua mau begini ya gua yang menentukan, bukan orang lain. Jangan sedikit kita terus sekarang kan banyak orang yang mental health gitu ya, kan istilah anak-anak sekarang kan gitu kan. Itu sebetulnya kan karena dia tidak berkuasa terhadap diri dia membiarkan surroundingnya. Nah bacalah buku Stephen Covey itu ya. Di Stephen Covey itu jelas sekali bahwa nggak akan mungkin orang itu mengalami mental health dan lain sebagainya karena dia penguasa dirinya, penguasa tunggal terhadap dirinya. Gue mau apa gue yang nentuin kok gitu. Nah kalau ditanya, kalau saya muda saya ingin menjadi leader terhadap diri saya sendiri gitu. Dari sana tadi, oke, yang baju kotak-kotak, ya silakan. Habis ini Vincent atau William kalau mau. Oke, selamat sore Pak Doni. Saya Garlanda Blami Mazalio dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Sebagai sesama perantau Minang, saya sangat bangga dengan pencapaian Bapak. Jangan udah Doni. Saya memahami dan antara memiliki mandat besar dalam mengelola BUMN strategis tadi dari 1048 menjadi 200-an. Namun di lapangan, khususnya di Sumatera Barat, saya melihat kemandirian ekonomi daerah sangat bergantung pada kekuatan badan usaha milik daerah.
Nah, pertanyaan saya adalah, apakah Danantara memiliki strategi atau terobosan untuk menjembatani kesenjangan ini agar peran BUMD bisa naik kelas? Misalnya melalui akses pendanaan, transfer pengetahuan, atau kolaborasi dengan BUMN untuk BUMD di daerah sehingga menaikkan menjadi lebih kompetitif dan juga menaikkan nilai saing. Oke, silakan. Terima kasih. Sebetulnya bahwa memang tadi Danantara ke depan itu supaya kita dapat gambar dengan penurunan jumlah daripada perusahaan itu sebetulnya memberikan akses yang lebih luas kepada korporasi-korporasi lain, terutama ada swasta dan BUMD. Dan dengan BUMD ini kita ke depannya bahwa peran kita tentu dua. Yang pertama bahwa memang kita ingin menjadi sovereign wealth fund yang sehat, yang memberikan kontribusi positif. Apalagi teman-teman ingat di undang-undang BUMN yang baru, itu BUMN itu beroperasi secara komersial ya. Secara komersial itu artinya bahwa parameternya itu adalah harus untung. Karena itu kita sebetulnya ingin sekali melakukan transformasi terhadap daerah, BUMD. Tetapi yang persoalannya tidak semua komitmen daripada pemimpin daerah itu untuk melakukan perbaikan terhadap BUMD itu juga sangat strong. Jadi kami mencoba juga ketemu bahkan BUMD yang tadinya cukup bagus ya, di daerah Jawa Barat pun juga mengalami persoalan yang sama, tadinya cukup bagus, apalagi di tempat-tempat yang lebih kecil. Ini kan masalah governance. Tetapi ini baru bisa dilakukan kalau BUMN sendiri juga memiliki governance yang baik. Even di dalam BUMN sendiri juga kita masih struggling untuk melakukan perbaikan di sisi good governance-nya. Jadi setelah proses ini terjadi, asumsi kita seluruh transformasi tadi 4 tahapan yang akan kita lalui, itu akan selesai dalam 4 tahun. Karena kan itu bukan satu proses yang mudah ya. Nah setelah itu mungkin baru kita akan masuk ke tadi bagaimana kita mentransform juga dan menjadikan BUMD ini sebagai mitra strategis kita. Karena kan pada dasarnya kita bisa berinvestasi di situ kalau itu bagus gitu. Nah ini yang juga akan kita lakukan, tetapi menunggu dulu proses di internal BUMN-nya sendiri ini juga. Teman-teman kalau lihat, ya kalau melihat RKAP, mungkin nggak ada yang wartawan yang di DPR tentu lihat ya waktu RKAP-nya Danantara Asset Management dipresentasikan ke DPR, saya harus menyelesaikan 22 program tahun ini ya kan. Dan 22 program itu adalah urgent dan important, yang magnitude-nya itu sangat besar. Iya, mungkin pertanyaan terakhir sekaligus menutup karena kalau nggak dibatasin antusiasme teman-teman tinggi sampai 17-an kita di sini. Jadi 2 pertanyaan, dengan memerger 1046 hingga 228, apakah banyak resistensi dari direksi-direksi dan bagaimana caranya Pak Doni menyamakan pemikiran dan satu tujuan? Karena waktunya terbatas, urgensinya tinggi, tapi tujuannya jelas. Nah, jadi bagaimana cara paling efektif untuk driving all of these changes? Kedua, kalau stres mengurusi, tadi kan profit 97% datang dari 8 perusahaan, berarti sisanya either super minuscule profit atau net loss. Gitu. Stres nih, tiap hari mikirin net loss, bagaimana cara cool down dan refreshingnya? Nomor satu bahwa yang saya lakukan adalah sosialisasi terhadap BOD mengenai mindset. Ini penting sekali, kayak tadi saya kumpulin 160 ya kalau nggak salah, 160 apa, 120 apa 120 direksi ya. Saya bicara sama mereka mengenai peran kita bukan, saya bilang sama mereka kita bersyukur nomor satu bahwa kita menjadi orang yang pertama menjalankan cita-cita besar ini ya. Jadi dari Pak Tandri Abeng, Ibu Rini, Pak Erik sudah menginginkan adanya super holding untuk mengkonsolidasikan BUMN ini tapi tidak pernah terwujud dan di tangan kita hari ini bisa terwujud, saya bilang sama mereka. Dan satu belief yang harus kita sama, saya bilang sepaham. Kita bukan hanya mencari uang untuk kehidupan kita. Kita ini pegawai negara, pegawai yang bertanggung jawab kepada rakyat. Jadi apapun yang kita lakukan, nomor satunya harus itu. Bagi saya penting mengenai mindset ini, kalau tidak sama tadi William bilang bahwa pasti mereka akan punya resistensi, walaupun di dalam hati mungkin punya resistensi, tapi dengan cara saya 2 jam mengkomunikasikan, membakar spirit mereka bahwa
kita ini harus satu mindset bahwa nomor satu itu adalah perusahaan ini benar dulu. Kita sepakat dulu dengan roadmap yang kita buat ini, terlepas nanti posisi kita ada di mana. Dan pasti kita akan memikirkan anyway. Sebagai salah satu contoh misalkan, total net loss anak-anak perusahaan dan cucu perusahaan kita itu 19 triliun setahun. Direct net lossnya 19 triliun setahun. Indirect, karena dia layering transaction, karena itu adalah transaksi induk ke anak, anak ke induk, anak ke induk. Itu kan inefficient ya kan. Itu 20 triliun. Jadi total kita kehilangan 39 triliun. Sebagai salah satu contoh. Kalau ini kemudian saya hapus perusahaan-perusahaan yang loss tadi nih, yang underlying ini, saya bisa hemat berapa? 39 triliun kan. Teman-teman tahu nggak berapa biaya tenaga kerja seluruh karyawan termasuk direksi dan komisarisnya tidak saya pecat? Setahun mereka berapa biayanya? 2 triliun. Jadi saya bilang sama mereka, saya nggak usah pecat kalian semua, yang penting ini tutup dulu, saya pasti untung 37 triliun. Ngerti nggak maksudnya? Jadi sebegitunya saya meyakinkan mereka, lu nggak usah khawatir. Kita samain dulu pemikiran kita bahwa roadmap ini harus dijalankan, kita menghemat 40 triliun, tapi kita ambil aja semua karyawannya. Nggak ada orang di PHK satupun. Karena apa? Saya udah hitung BTK-nya cuma 2 triliun. Kan saya masih hemat 38 triliun. Udahlah kamu kerja di mana nanti saya mikirin, yang penting kamu nggak dipecat aja, yang penting ini kita beresin dulu. Supaya tadi pemikirannya sama. Bahwa ini harus kita lakukan untuk membuat perusahaan ini menjadi lebih baik gitu. Ya, ini yang penting teman-teman sekalian. Nah, bagaimana kemudian menghilangkan stres? Saya itu setiap weekend tuh tidak di Jakarta, pasti William. Jadi saya Jumat malam itu saya sudah pergi camping. Jadi saya tinggal di tenda setiap, jadi kalau saya berangkat tuh jadi Jumat malam pasti saya sudah nggak ada di sini. Jadi Jumat malam itu saya udah tidur di camping sampai hari Senin pagi saya balik lagi. Jadi saya memang itu pasti setiap minggu. Jadi saya jarang, hampir nggak pernah di apa namanya, jadi kalau lihat misalkan foto saya minggu lalu misalkan ya. Jadi saya, jadi sebenarnya life balance ya, meskipun di hari-hari kerjanya sangat intens ya. Iya, karena saya lebih suka tinggal di apa namanya. Nah, jadi saya kerja saya begini aja tuh. Jadi saya tinggal begini. Pasti setiap minggu saya begini. Saya tinggal di kemah gitu. Jadi saya ada beberapa alasan sebetulnya saya kenapa keluar dari ini misalkan. Kenapa saya keluar dari Jakarta setiap weekend itu. Yang pertama pasti kalian tahu kalau di BUMN itu pasti ada aja orang yang nyari saya, ya nemuin, ngomong ini, ngomong itu, ngajak ini, ngajak itu, yang buat saya itu juga apa namanya riskan lah. Jadi saya lebih baik, saya setiap Jumat malam itu kalau saya di luar kota, saya kan tinggal bilang, lagi nggak ada di Jakarta, kalau orang ngajak ketemu saya selalu bilang, saya nggak ada di Jakarta gitu, lagi di luar kota. Jadi biasanya saya tuh, kalau di kantor mereka tahu semua, jadi kalau mereka datang ke kebun. Jadi saya ada kebun, jadi saya di kebun itu aja. Ini weekend saya udah pasti Jumat sampai Minggu saya pasti di situ. Jadi ya sekaligus juga menghilangkan stres kan, jadi lihatnya cuman gunung aja. Dan itu pasti saya hampir tidak pernah di Jakarta Jumat Sabtu Minggu, pasti saya pergi. Setelah di Danantara ya, dulu enggak. Karena saya menghindari ketemu orang sebenarnya. Saya menghindari ketemu orang di luar, saya lebih baik kalau ketemu di kantor aja, kalau enggak ya saya pergi aja. Dengan begitu saya ada alasan untuk enggak ketemu orang, karena alasannya lagi camping, lagi di luar kota gitu. Saya bilangnya biasanya di luar kota gitu. Kurang begitu William, terima kasih. Satu terakhir titipan ini, kalau harus memberi satu pesan ke pemimpin muda hari ini, apa hal pertama yang mereka harus kuasai di 5 tahun ke depan? Menurut saya yang harus dikuasai itu sebetulnya bukan objeknya, tetapi adalah kemampuan kita untuk selalu mengupgrade diri kita. Karena kita nggak pernah bisa predik apa yang akan terjadi beberapa tahun ke depan gitu.
Saya beruntung, saya termasuk orang yang suka untuk mempelajari sesuatu yang baru. Jadi saya kalau lihat itu, pesan saya ke adik-adik sekalian, selalu mengupgrade dan membuka diri kita untuk terhadap perubahan dan pengetahuan yang baru. Jangan pernah merasa bahwa sudah cukup, ya, atau merasa bahwa saya tidak perlu ini. Selalu harus belajar. Kompetisinya semakin berat ke depan. Tidak sama seperti saya. Saya mungkin ya tadi ya tidak ada TK, masuk SD Inpres ya, sekolahnya negeri semua, ya nggak pernah sekolah swasta. Saya kebetulan sekolahnya negeri semua ya kan. Jadi karena dulu lawannya juga sama. Lawannya nggak ada yang lulusan JIS juga dulu ya kan. Lulusannya juga lulusan negeri juga ya. Jadi ya kompetisinya. Tapi kalau sekarang gimana? Ya, jadi artinya apa? Saya pesan kepada adik-adik sekalian, yang paling penting itu adalah kemampuan kita untuk selalu mengupgrade pengetahuan kita, ya, melihat perubahan apa yang terjadi, dan selalu membuka diri untuk setiap perubahan. Yang kedua adalah do extra miles. Ya, lakukan, selalu berikan yang terbaik yang kita miliki. Jangan pernah berharap returnnya sekarang, jangan pernah berharap apa yang kita berikan itu menghasilkan hari ini. Dia akan datang dengan sendirinya. Alam akan memberikan rewardnya kepada kita. Kalau kita do extra miles, alam akan ngasih reward sendiri juga kepada kita. At the end ya kita akan mencapai juga. Saya mana pernah berpikir ya jadi wamen BUMN gitu. Saya bukan orang politik ya kan. Dulu juga BUMN saya, BUMN mungkin diremehin ya kan. Dia di route Injourney ya kan. Masih ada di urut PLN, di urut Pertamina, di urut Telkom, di urut segala macam ya kan. Saya juga tidak pernah berpikir. Yang saya lakukan hanya saya berusaha bekerja sebaik mungkin yang bisa saya lakukan. Enggak ada yang tahu ya kan. Kapan rewardnya itu kita terima. Tiba-tiba saya jadi wamen BUMN ya. Ya orang juga bingung kali dulu mana orang berpikir dari Injourney kok dari Injourney gitu ya kan. Terus tiba-tiba jadi CEO Danantara. Kita juga nggak pernah berpikir ya kan, saya bukan orang dari politician, bukan segala macam, tetapi karena itu ada sekalian do extra miles, jangan pernah berhenti belajar, berikan yang terbaik yang kita punya, nanti alam akan bekerja dengan sendirinya untuk memberikan reward terbaik buat kita. Itu aja sih On. Baik, tepuk tangan. Luar biasa ya, 90 menit penuh pembelajaran. Bukan dari konsultan tapi benar-benar real life experience. Jadi ini benar-benar from zero to hero. Artinya bisa relate. Jadi mungkin teman-teman di sini ya siapa tahu nanti 10 tahun, 15 tahun yang akan datang bisa dalam posisi seperti Bang Doni. Maksudnya ini bukan yang lahir dari with the sendok perak silver spoon in the mouth gitu ya. Jadi bisa relate lah ceritanya. Sekali lagi terima kasih Bang Doni sudah menyediakan waktunya yang luar biasa untuk datang ke sini dan mudah-mudahan tidak bosan dan insya Allah ini pasti sangat bermanfaat untuk kami semua. Kami mendoakan Bang Doni semakin sehat, selalu sehat karena tadi tugasnya luar biasa berat. Demikian IDN Academy edisi spesial 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia dan sampai ketemu di acara berikutnya. Salam.